hampir semua kita mengalami hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Antara jarak rumah dengan kantor tempat kerja mungkin agak jauh. Sehingga sering ini menjadi alasan untuk tidak amanah di dalam memenuhi akad. Masuk kerja jam 8, tapi mulai sampai di kantor jam 9, kemudian istirahat sebentar, gerak-gerakin badan sambil istirahat, sambil mandi, mulai kerja jam setengah 10. Ini bagian tidak amanah. Dengan merasakan saya uzur syar'i, tinggal saya di Bangkinang. Siapa yang suruh Anda tinggal di Bangkinang, kerja di Pekanbaru? Kalau mau kerja, pindah, amanah. Ini bagian dari amanah. Dan akan Anda rasakan keanehan hidup orang seperti ini di masa sekarang. Ada orang yang disiplin, mulai masuk dan keluar. Nanti keluarnya aturannya jam 5 yang akad disepakati. Setelah asar, gerak-gerak badan sedikit, kemudian siap-siap meninggalkan tugas. Rumah saya jauh agar dapat sholat maghrib di kampung, di tempat di rumah saya di Bangkinang. Siapa yang menyuruh Anda untuk begitu? Ini bagian dari tidak amanah ya ikhwan. Ini bagian dari berkhianat. Bila Anda bekerja di instansi pemerintahan yang melayani masyarakat banyak, ini bagian dari ghulul, mengambil harta umum, mendapatkan gaji yang tidak halal, bagian dari berkhianat. Maka sangat heran di masa sekarang kalau ada orang yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya. Ini kesempatan bagi saya seorang PNS. Ustadz mau menanyakan beberapa pertanyaan yang selama ini jadi unek-unek kami dan teman-teman di kantor. Jadi gini Pak Ustadz, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan perjalanan dinas selama 3 hari. Namun pada kenyataannya kami hanya berangkat, kegiatan itu hanya dilaksanakan sehari. Namun di surat tugasnya itu 3 hari. Nah ini status honor ataupun uang perjalanan yang kami terima seperti apa untuk haram, bohong kan ya? Iya. Anak kecil pun ditanya tahu dia bohong. Itu satu Ustadz ya. Yang kedua, kami dan teman-teman kadang diberi amanah untuk menjadi narasumber. Bagaimana status honor yang kami terima? Masalahnya seperti ini Ustadz, mohon waktunya. Anda menjadi narasumber, Anda sebagai karyawan pemerintah sudah digaji atau tidak semua jasa Anda? Selama ini sudah digaji 1 sudah bulan digaji. Betul, berarti Ustaz, gaji yang Anda terima lagi dari honor itu, ini honor dari panitia atau dari tempat instansi Anda? Dari instansi kami yang ada tambahan. Yang itu boleh, nggak ada masalah kalau mereka yang nambah. Sama juga Anda punya sopir, ya, Anda berikan bonus hadiah boleh. Tapi kalau Anda minta tolong antar saudara saya ini, teman saya ini ke tempatnya, lalu dikasihnya tips honor lagi, itu haram dia terima? Tidak Ustadz, karena kami kalau bukan dari panitia nggak ada masalah. Syukran Ustadz. Allah barik fikum. Sebentar Ustadz, ada lagi masalahnya begini Ustadz, kami di pemerintahan kan selalu dituntut untuk realisasi oleh pimpinan kami, namun tidak realistis tadi Ustadz, yang seharusnya kami melakukan sehari namun dalam surat 3 hari, yang kadang membuat kami nggak enak. Kami pernah diaudit oleh BPK ataupun izin. Kenapa Anda berjalan sendiri, melakukan perjalanan dinas sendiri, sementara teman-teman 3 hari? Ini menjadi olok-olok buat kami. Dan bahkan para ikhwan-ikhwan yang berjenggot celana cingkrang itu pun tidak seperti kami, sehingga kami seolah-olah loh kok sok pahlawan seperti itu Ustaz. Bukan sok pahlawan, Anda mau hidup makan yang halal. Paham Ibu? Mau yang cingkrang, mau jenggotan, mau doktor, mau ustadz, yang bila berbuat khianat, khianat. Jelas? Mohon izin Ustadz, ada satu lagi Ustadz pertanyaan. Masalahnya begini Ustadz,
Ya. Ini akan kami sampaikan ke teman-teman agar teman-teman bisa menerima kondisi apa yang diterima halal haramnya tidak tercampur antara yang halal dan haram. Begitu. Yang pertanyaan kedua begini Ustadz. Ini ketiga, Pak. Oh, begini Ustadz. Yang kedua, kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan. Panitia? Iya, panitia hasil penerima pekerjaan atau PPHP. Tugas kami sebagai panitia menguji untuk kegiatan non kontraktual. Misalnya ada suatu perusahaan jasa yang membuat suatu kajian. Kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan yang menguji hasil kajiannya berbobot tidak, benarnya tidak. Kami setiap bulan sudah mendapatkan honor dari standar biaya umum Kementerian Keuangan yang sekian paket sekian. Namun pada saat para penyedia jasa ini berpresentasi, kami mendapatkan honor Ustadz. Dari siapa lagi? Dari peserta. Tidak Ustadz, jadi uang yang kami bayarkan ke penerima jasa atau perusahaan pihak ketiga itu mengeluarkan honornya untuk kami selaku pengawas itu Ustadz. Ini statusnya bagaimana? Anda sudah dapat gaji dari institusi Anda untuk pekerjaan ini? Sudah. Terima lagi dari pihak yang lain? Betul Ustadz. Rishwah haram. Baik Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah dalam masalah rishwah ini, hadis Ibnu Lutbiyah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW mengutus Ibnu Lutbiyah dan digaji oleh Rasulullah dari harta zakat dan harta baitul mal untuk menarik zakat. Lalu ditariknya sesuai dengan perintah Rasulullah dari Bani Sulaim. Bani Sulaim senang bertemu dengan sahabat Rasulullah dan memberikan hadiah kepadanya. Terus terang Ibnu Lutbiyah membawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya. Ya Rasulullah, ini zakat yang aku diamanahkan untuk menariknya, aku berikan kepadamu. Ini ya Rasulullah, ini mereka senang kepada saya, ngasih hadiah kepadaku. Marah Rasulullah. Kata Rasulullah, afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur yuhda ilaihi aw la. Kaidahnya adalah, apakah kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, apakah dia tidak saya tunjuk sebagai pekerja, apakah dapat hadiah atau tidak? Kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, kalau tetap dapat hadiah, itu betul hadiah. Tapi tidak mungkin dapat hadiah dia kalau dia tidak sebagai petugas negara tadi. Kalau bukan Anda sebagai datang sebagai utusan dari instansi Anda, pasti tidak kasih hadiah, datang buat nama pribadi. Pernah juga salah seorang kolonel di Inspektorat di Mabes Angkatan Darat di Jakarta, beliau bagian auditor keuangan di cabang-cabang, di Koramil, di Korem, di Pangdam, di seluruh Indonesia. Dia nanya ke saya, Ustaz, saya sebagai auditor keuangan, ketika saya datang dengan dinas, itu umumnya Korem, Wadanrem, segala macam, komandan, wakil komandan di Korem, Koramil, umumnya itu teman-teman saya waktu diangkat di Akademi Militer dulu, Ustaz. Biasanya, saya memang sudah dikasih dinas oleh pihak negara. Biasanya mereka memberikan hadiah, oleh-oleh, segala macam. Halal atau tidak itu Ustaz? Saya tanya kepada dia. Memang dia teman Anda, tapi kalau Anda datang tidak bawa surat perintah sebagai auditor, kira-kira dikasih hadiah atau tidak? Ya mungkin iya, mungkin tidak Ustaz. Kalau tidak ngasih hadiah, berarti hadiah ini karena tugas Anda, dan untuk tugas Anda sudah mendapatkan semua fasilitas dari negara, maka apa yang Anda ambil adalah haram. Jelas ini? Ya. Cukup Syekh. Allah barik fikum. Sebetulnya belum saya tahu, tapi apa boleh buat, karena kita muni akad kan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.